Tak lupa sholawat serta salam kami ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih banyak akan kehadiran Bapak Ibu di forum ini guna mendukung untuk menyelesaikan tugas kami di PDP 1 Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Baiklah Bapak Ibu, sebelum verifikasi aksi nyata nomor 1.4 budaya politik, saya mau membacakan agenda hari ini. Agenda yang pertama yaitu pembukaan, kedua perkenalan, ketiga presentasi konsep, dan yang keempat sesi tanya jawab, yang terakhir adalah refleksi. Di pembukaan ini, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama Bapak Ibu. Semoga dengan tentunya Ibunda, dengan pikiran dan semoga kita masih diberi keselamatan dan kemuliaan. Semoga acara ini juga berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja yaitu di materi perkenalan diri, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya mungkin ada yang sudah tidak asing tapi yang sudah kenal. Materi. Tidak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muslimah. Saya mengajar di TK Miftahul Ulum Sumber Sukau Kadang Barangan. Saya merupakan DPP Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Bapak Ibu yang berbahagia, saya berdiri di sini bukan berarti saya itu lebih pandai dari mereka. Bukan berarti saya itu lebih unggul dan lebih pintar dari mereka. Bukan saya itu lebih berpengalaman dari mereka. Tapi saya berdiri di sini dengan dua tujuan. Yang pertama, saya melaksanakan tugas dari DPP untuk menyelesaikan eliminasi aksi nyata nomor 1.4 budaya politik. Yang kedua, saya ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang selama 2 bulan ini saya mengikuti pelatihan DPP. Saya ingin berbagi dengan para ibu dan bapak yang ada di sini supaya bapak dan ibu nanti bisa menerapkan di sekolah masing-masing. Ya, Bapak Ibu. Next. 3 trilogi di hadirat Dewan Toro. Tidak asing lagi nama Bapak Ki Hajar Dewantoro di lingkungan pendidikan kita. Merupakan Bapak Pendidikan Nasional yang memperjuangkan pendidikan mulai dari sebelum zaman kemerdekaan sampai zaman sekarang. Salah satunya yang terkenal yaitu Engaso Susurodo, Engaso Mangkaso dan Tugu Handayani. Engaso Susurodo di depan menjadi tauladan. Kita sebagai guru menjadi suri tauladan bagi anak didik kita, menjadi contoh, menjadi cerminan bagi siswa-siswi kita. Jadi perilaku kita, tutur kata kita, penampilan kita pun menjadi cerminan dan sorotan bagi siswa-siswi kita. Jadi kita harus berperilaku yang menunjukkan suri tauladan. Emasio Mangunkaso di tengah membangun motivasi. Tugas sebagai pendidik di sini yaitu membangkitkan
berada di belakang mobil, tapi kita harus memberi dorongan moral kepada siswa-siswi kita. Next. Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari sini kita sudah paham, Bapak Ibu, kita tugasnya hanya menuntun, mengarahkan tumbuh kembangnya bakat dan minat anak. Berarti kita di sini mengiringi bakat dan minat anak untuk berkembang agar mereka nantinya jika menjadi manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Guru di sini juga diibaratkan sebagai seorang petani, sekolah tempat persemaian bibit-bibit agar dapat berkembang dengan baik. Bapak Ibu guru yang berbahagia, kalau kita sudah dianggap atau diibaratkan sebagai seorang petani, berarti sekolah ini tempat persemiannya bibit-bibit yang kita tanam. Jika petani menanam padi, otomatis petani tidak bisa mengharapkan untuk tumbuh jagung. Kita menanam padi pasti tumbuhnya padi, walaupun bibit padi itu bukan dari bibit yang unggul. Yang penting kita sebagai guru bisa merawat agar bibit yang kita tanam menjadi berkembang dengan baik. Di sini kita sebagai guru tidak bisa menuntut sesuai dengan kemauan kita. Kamu harus jadi seperti ini besoknya, meskipun orang tuanya sendiri. Di filosofi Ki Hajar Dewantoro ini kita hanya mengikuti minat dan bakat anak, Bapak Ibu. Next. Budaya positif. Apa budaya positif di sekolah? Bagus sudah Pak. Itu salah satunya penerapan budaya positif. Di sini budaya positif di sekolah merupakan nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid atau peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Next. Bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah? Mungkin ada yang tahu cara penerapan budaya positif di sekolah? Mari kita belajar bersama-sama. Cara membangun budaya positif di sekolah, yaitu Bapak Ibu guru perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Next. Bapak Ibu guru yang berbahagia, penerapan budaya positif melalui keyakinan keras. Di sini ada video tentang penerapan budaya positif dari TK di tahun dulu yang diperankan oleh artis-artis kecil, sahabat-sahabat kecil saya di
Bapak Ibu sambil menikmati hidangan. Wow.
Baru saja sudah kita saksikan bersama sahabat-sahabat kecil saya dari TK tahun dulu, lucu dan menggemaskan. Hingga saya sering merindukan dilakukannya Bapak Ibu, karena di TK itu merupakan awal dari pembentukan kata petani. Next, lanjut ke keyakinan kelas yang tadi itu menumbuhkan budaya positif Bapak Ibu. Jadi kita kalau sudah menerapkan keyakinan kelas di sekolah, insya Allah anak-anak sudah paham betul apa yang harus dilakukan di sekolah dan apa yang harus tidak dilakukan di sekolah. Dampak positif dari keyakinan kelas ini, ya, dampak positif dari keyakinan kelas Bapak Ibu di sini menumbuhkan peserta didik untuk melakukan kebiasaan positif di kelas ataupun di sekolah, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada peserta didik atas pemilihan aspirasi idenya. Ide tadi anak-anak sendiri loh yang mengeluarkan, ya, karena anak-anak tahu apa yang harus dilakukan dan setiap hari gurunya itu memberikan semacam inspirasi untuk anak-anak. Yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Penerapan budaya positif di sini Bapak Ibu, selain kita membuat keyakinan kelas, saya yakin di sekolah Bapak Ibu guru ada budaya positif yang tanpa kita sadari kita ini sudah melaksanakan sebelum adanya kesadaran dari diri kita. Seperti apa itu misalkan dulu? Iya Bapak. Nah, kita dulu kalau tidak salah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kita mengalami COVID-19. Nah, kita diharuskan mengikuti aturan, yaitu harus memakai harus memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Budaya-budaya seperti itu yang sebelumnya tidak kita lakukan, karena setiap hari kita melakukan hal-hal yang seperti itu menjadi hal yang luar biasa dan merupakan budaya positif yang tanpa kita sadari. Tujuannya hanya satu, yaitu melindungi diri kita. Yang awalnya tadi memakai masker terasa risih, sesak, atau mengurangi penampilan, lipstiknya tidak kelihatan nih, cantiknya tertutup nih. Nah, akhirnya kurang dikenal. Tapi positifnya kita akan selalu sehat karena menjaga kesehatan diri sendiri, untuk melindungi diri sendiri. Ada lagi guru dan bapak guru yang harus kita terapkan di sekolah. Tapi hal ini sudah sering dilakukan di sekolah bapak ibu guru masing-masing, yaitu budaya positif dengan 5S. Monggo disebutkan bersama-sama. Yang pertama, sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Pasti sudah menerapkan semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah, saya yakin sudah. 5S. 5S Bapak. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma teori kontrol Bapak Ibu. Di sini Bapak dan Ibu guru harus mengenal
mengenal teori kontrol. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Setidaknya kita itu ada di posisi teman atau pemantau, Bapak Ibu. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama tentang posisi kontrol sebagai penghukum. Monggo Bapak Ibu, kita buka agenda lama semasa kita masih sekolah di sekolah dasar, sekolah SMP, di sekolah menengah, sekolah SMA, mungkin ada yang pernah dihukum? Pernah ya? Apa Bu kesannya kalau sudah dihukum oleh Bapak dan Ibu guru? Rasanya malu. Oh malu, takut ya. Takut, malu, nyesel juga. Itulah Bapak dan Ibu guru. Di posisi kontrol penghukum ini bersifat sementara. Anak tidak akan berubah dengan sendirinya karena anak itu tidak mempunyai kesadaran awalnya yang tidak. Namun pagi, saya tak berhubung sama guru, akhirnya datang pagi. Sewaktu tidak mengerjakan PR, pernah dialami oleh Bapak Ibu guru? Pernah. Apa yang terjadi? Pasti kita akan dihukum oleh Bapak Ibu guru untuk membersihkan halaman. Oh, berdiri katanya Bapak, ya. Oh, dijewer, ya. Itu merupakan penghukuman yang bersifat sementara. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu. Dalam posisi kontrol ini, Ibu guru bisa mengucapkan dengan kata-kata lembut, tapi paling tidak kata-kata itu juga menyinggung anak-anak. Seperti ini misalkan, kok kamu seperti itu sih sayang? Lembut kan? Ibu guru kecewa deh sama kamu. Dengan kata-kata seperti itu, ucapannya lembut, tapi anak itu merasa salah, merasa minder. Nah, merasa tersindir, Disitulah pembuat merasa bersalah. Di posisi tersebut, anak hanya akan merasa rendah diri dan merasa bersalah. Di posisi teman, Bapak Ibu guru, di posisi teman ini kita bisa melakukan pendekatan. PDKT, bukan PDKT sama titik-titik. Pendekatan pada anak didik kita. Dengan cara pendekatan seperti itu, Bapak Ibu guru, anak akan merasa diperhatikan, anak akan nyaman, dan anak akan bisa mencurahkan isi hati, mencurahkan keinginannya. Misalkan kalau, Pak, saya soal ini tidak tahu, Pak, tidak mengerti. Jadi Bapak dan Ibu guru yang merasa menjadi temannya itu menjelaskan. Tapi di posisi teman ini juga ada dampak negatifnya, Bapak Ibu guru. Anak akan cuma menuruti, akan patuh kepada guru yang dianggapnya sebagai teman. Untuk guru yang lain, Bapak itu coba ini. Tapi kalau sudah Bapak Ibu memposisikan dirinya sebagai teman, insya Allah anak itu akan menuruti apa yang akan diterapkan di sekolah. Posisi pemantau, guru lebih menekankan pada
tahu kan konsekuensinya bila datang terlambat. Konsekuensinya guru tidak akan memberi koin loh, tidak akan memberi bintang. Jadi anak lebih tahu konsekuensinya tentang apa yang dilakukan. Di sini yang terakhir adalah posisi manajer. Bapak Ibu guru, di posisi kontrol manajer ini merupakan posisi yang ideal. Ya. Guru bisa membimbing dan menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan mereka. Jadi sangat jauh beda dengan 4 posisi kontrol yang tadi Bapak Ibu. Di posisi manajer ini, siswa dibimbing untuk melakukan perbaikan atas permasalahan untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Next. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ya. Jika anak di sekolah itu melakukan kesalahan atau tindakan yang di luar aturan atau kesepakatan yang sudah kita buat, berarti ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini biasanya anak akan melakukan sesuatu untuk mempertahankan dirinya sendiri, seperti makan, berpakaian, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kasih sayang. Siswa sering melakukan permasalahan karena semata-mata ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, atau dari teman, atau dari gurunya. Pernahkah ibu melihat keanehan siswanya? Dengan memakai sepatu baru, baju baru. Kalau anak TK ibu, yang saya alami ini, kalau sudah memakai jilbab baru, bergerombol dengan temannya, bercerita, aku beli ini di KDS, bahannya ya bagus ya. Seperti itu. Jadi anak itu memerlukan atau membutuhkan kasih sayang untuk diperhatikan oleh orang lain. Kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini anak juga membutuhkan kebebasan sebagai kebutuhannya walaupun di sekolah. Bapak Ibu guru di sini kan sudah berkeluarga semua, pasti sudah mempunyai putra dan putri. Terkadang anak itu merasa kurang bebas di rumah. Kebebasan yang tidak didapatkan di rumah, dia ingin mendapatkan di sekolah. Jadi kalau ada salah satu murid yang berbuat aneh, Bapak harus menyadari. Berarti anak itu kebutuhan kebebasannya belum terpenuhi. Kebutuhan kesenangan. Guru harus pintar-pintar menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Bapak Ibu guru. Nah, seperti ini. Dari awal jam 7 sampai jam 12 ya kalau SD. Sampai jam 12. Kira-kira merasa jenuh kan? Bu guru bosan? Nah, jenuh juga ya Bu guru. Nah, kalau anak TK itu dari jam 7 sampai jam 10 atau setengah 11 kalau ada kegiatan TK. Di sini guru harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Di tengah-tengah pembelajaran, ibu guru harus menciptakan misalkan diselingi dengan lagu, diselingi dengan
Sekarang saya juga mau konsultasi nih sama guru-guru di sini, ya sama Bapak Guru tadi. Apakah anak yang tidak mengerjakan PR itu merupakan anak yang bodoh atau tidak pintar atau tidak mengerti dan tidak paham akan apa yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru? Tidak kan? Jadi di sini Bapak dan Ibu Guru harus benar-benar cross check dulu sebelum menilai negatif terhadap siswanya. Ya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kalau kita tadi lebih memilih posisi manajer sebagai posisi kontrol yang ideal, maka sebaiknya kita memperbaiki kesalahan siswa yang menggunakan suatu metode yang disebut segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka supaya mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Di sini segitiga restitusi, maaf, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Next. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, di sini ada 3 tahapan yang dilakukan ketika anak melakukan restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu Guru juga pernah berbuat salah. Jadi kita itu dalam menstabilkan identitas, menenangkan murid kita, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu Guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Bapak Ibu Guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk lagi, tapi kamu tidak melakukannya kan sayang? Kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukan perbuatan itu. Maukah kamu belajar cari cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik lagi? Next. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Maaf, menanyakan keyakinan Bapak Guru dan Ibu Guru harus berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa?
Dalam hal ini Bapak Ibu guru harus menanyakan. Kalau di TK itu kalau ada permasalahan seperti ini saya mesti tanya, kamu ingin jadi seperti apa sih? Saya ingin jadi dokter Bu Guru. Dengan itu kamu harus belajar untuk disiplin mulai dini. Itu Bapak Ibu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Next. Inilah dokumentasi Bapak Ibu tentang penerapan keyakinan kelas yang dilakukan di TK Muftahul Ulum. Murid-murid yang cantik dan lucu-lucu. Kesepakatan kelas yang sudah kita, maksudnya sudah saya lakukan bersama dengan anak-anak, yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar, berpakaian sopan dan rapi, saling menghargai dan menyayangi, datang ke sekolah tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, makan dan minum sambil duduk, sopan dan santun. Setiap hari kita melakukan sebelum pembelajaran dimulai, yaitu mengawalinya dengan doa. Datang tepat waktu, jadi kita tidak boleh memakai kata dilarang terlambat ke sekolah. Ini Bapak Ibu Guru. Kenapa saya memilih makan dan minum sambil duduk? Anak TK berburu, anak TK Pak Guru. Kalau makan, kalau beli-beli, makan itu sambil jalan, okay? Mungkin di SD kan masih bisa bisa mengikuti aturannya Bu Guru, karena sudah tahu hal seperti itu tidak baik. Tapi kita sebagai guru dengan menerapkan kesepakatan kelas ini, kita merupakan mendidik anak-anak untuk menjadi yang lebih baik. Next. Bu Guru, monggo. Oh, dengan Ibu siapa? Mic-nya Bu. Nama saya Ida Nurana. Iya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara yang tepat untuk menanamkan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Terima kasih Bu Guru cantik. Bagaimana cara yang tepat untuk menanamkan budaya positif di sekolah? Kita harus menyiapkan lingkungan yang positif, Bunda. Lingkungan yang nyaman dan aman. Terus juga kita harus melakukan untuk mencari solusi, menerapkan segitiga restitusi. Jika ada anak yang melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak Bu Guru kehendaki, kita harus melakukan penerapan segitiga restitusi. Jangan langsung anak itu dibentak, okay? Jangan langsung anak itu divonis kamu salah. Jangan Bapak Ibu. Kita harus menanyakan dan mencari solusi agar anak itu berubah menjadi yang lebih baik lagi. Dengan cara apa? Yaitu tadi ditanyakan kenapa. Terus Bu Guru, sebaiknya kamu seperti apa ya
Yang terakhir di Bapak Ibu, yaitu di sesi refleksi. Di sini saya sekarang yang bertanya sama Bapak Ibu guru. Siap dari Bapak Ibu? Siap. Yang pertama, hal baru yang kita dapatkan setelah mempelajari budaya positif. Hal baru apa? Mulai tadi awal tadi sampai akhir, hal baru apa yang Bapak Ibu pelajari di budaya positif ini? Yang kedua, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti forum ini? Mungkin ada Bapak Ibu guru yang bersedia? Monggo. Dengan Ibu, dipakai mic-nya Bu. Berdiri tidak apa-apa Bu Guru. Perkenalkan, nama saya Mudawama. Terima kasih atas waktu dan kesempatan saya bisa mengikuti forum pada hari ini. Setelah mengikuti forum ini, tentunya bertambah pemahaman saya tentang tugas dan kewajiban seorang pendidik. Jadi tugas seorang pendidik bukan hanya sekedar mempersiapkan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, tetapi juga melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan atas keselamatan peserta didik. Juga tentang budaya positif di sekolah. Ketika budaya positif di sekolah diajarkan kepada murid-murid, pastinya itu kebiasaan-kebiasaan yang positif akan terbawa sampai kapanpun, sampai murid meskipun murid tidak berada di lingkungan sekolah, di luar sekolah pun, dimanapun berada, saya yakin anak-anak pasti akan melakukan kebiasaan positif seperti itu. Kemudian juga tentang apa ya, seorang guru harus berpihak kepada peserta didik, karena dengan keberpihakan itulah maka akan terwujud suasana yang menyenangkan. Anak itu merasa apa ya, enjoy, happy, damai, bahagia dalam selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Dan juga semoga ilmu yang saya dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sekian saja. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Guru dari TK mana Bu? TKP dari Malang. Dari TKP dari yang sudah menyampaikan referensinya. Matur nuwun. Belajar memahami bahwa seorang anak adalah pribadi yang unik. Seorang anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, multiple intelligence, yang tentunya berarti anak juga memiliki keahlian, memiliki kepandaian yang tidak sama. Otomatis juga memiliki problem, masalah, kesulitan atau kendala-kendala yang berbeda juga. Sebagai seorang guru, kita harus juga menjadi seorang manajer yang mampu mencari solusi untuk memecahkan suatu problem masalah tersebut. Misal kita berusaha untuk mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang dialami oleh anak tersebut. Dan tentunya itu tidak bisa dilakukan hanya oleh guru saja, tapi kita harus ada koordinasi yang baik. Kita berkomunikasi dengan semua warga sekolah bahwa ini adalah menjadi tanggung jawab bersama. Warga sekolah kita dengan cara kita komunikasi yang baik, kemudian kita melakukan koordinasi yang baik, sehingga terbentuklah satu tim yang solid. Karena warga sekolah adalah satu tim yang akan mensukseskan anak didik bisa mengantarkan ke jenjang pendidikan berikutnya sehingga meraih kesuksesan sehingga Bapak Ibu Guru cukup sekian materi yang saya sampaikan dari diseminasi aksi nyata modul 1.4. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu Guru bisa
bisa menerapkan